Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang Kang Lukman di kelas virtual tentunya ya. Masih dalam suasana virtual nih gitu. Dan kebetulan di kesempatan pagi hari ini model ataupun bentuk pembelajaran kita akan diskusi dan podcast seperti itu gitu. Di mana nanti saya dan Kang Lukman akan berdiskusi tanya jawab. Nggak terkonsep ya Kang Lukman, kita mengalir aja gitu ya. Mengalir aja tentang hukum, tentang bisnis, tentang apa Kang Lukman yang dijalani kegiatannya seperti apa dan lain sebagainya, kita mengalir saja hasil diskusinya. Dan juga nanti kalau akan ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa mungkin boleh di chat box saja, dicantumkan di chat box, nanti kita akan diskusikan seperti itu. Oke, sebagai permulaan mungkin tadi udah ada sedikit profil singkat dari Kang Lukman. Mungkin boleh deh sedikit dikenalkan lagi lebih ke arah kesibukan sekarang apa nih Kang Lukman ini. Lukman ini siapa dan kesibukan saat ini apa nih Kang Lukman? Mangga. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Budi dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi kalau mungkin teman-teman dengar kata nama Lukman kan banyak ya. Cuman Lukman yang lagi ngomong nih siapa kan gitu kalau kata Pak Budi itu. Ya boleh saya jelaskan gitu. Mungkin dari segi background pendidikan, alhamdulillah saya diberikan kesempatan sampai mengenyam pendidikan di S3. Mohon doanya juga bagi teman-teman, mudah-mudahan saya juga dapat selain cepat kuliahnya juga dapat bermanfaat. Jadi kalau misalnya kuliah cepat doang juga nggak bermanfaat, ngapain ya Pak Budi ya? Istilahnya kan gitu. Makanya saya juga pengen cobalah menstimulus teman-teman di sini, barangkali gitu ya, yang merasa punya semangat sama nih. Tadi kalau kata Pak Budi bilang kan sekolahnya semangat, kerjanya juga semangat. Wah, pokoknya mah edan we lah gitu kalau kata orang Sunda mah kan gitu. Nah, oke. Sebelum sana saya jelaskan. Mungkin kalau aktivitas sehari-hari ya saya konsultan hukum, Pak Budi. Bahkan juga alhamdulillah lah ada beberapa PT seperti kayak misalnya properti di Cimahi, terus juga ada yang terkait dengan bisnis-bisnis. Kebetulan juga ada yang orang luar negeri lah. Tapi alhamdulillah bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi sayanya nggak capek 2 kali gitu Pak Budi. Udah masih harus mikirin konsepnya, harus translatein juga. Aduh, ampun pecahkan kepala kan gitu. Dan satu sisi juga saya alhamdulillah udah mulai ngereyeh ngikutin bisnis. Karena ya mungkin ada koneksitas kenapa saya bisa berbicara di sini. Mungkin dulu saya boleh jelaskan ya Pak Budi. Waktu saya SMP tuh saya pernah dulu ikut OSN. Olimpiade Siswa Sains Nasional. Itu waktu SMP alhamdulillah saya juara 1 di Kabupaten Bandung tentang IPS. Kan gitu. Kalau nggak salah itu di 2010. Nah, di 2014 saya ikutan lagi tuh Olimpiade OSN Ekonomi. Kan gitu. Nah, di ekonomi, alhamdulillah juga saya juara 1 Kabupaten Bandung. Jadi mungkin kalau terkait dengan teori-teori dasar sih, ya saya juga pastilah saya mengakui teman-teman di sini pasti lebih pro, lebih dari saya, lebih ahli daripada saya karena memang fokusnya. Tapi kalau diajak ngobrol mah insya Allah nyambung, Pak Budi. Kalau ngomongin ekonomi mah begitu. Oke, mantap nih. Kang Lukman permulaannya sudah cukup impresif nih, sudah dijelaskan kegiatan ini itu dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya ingin penasaran tadi Kang Lukman di awal sempat menyinggung gitu. Sebelumnya ingin menjadi tadi nyinggung akademisi gitu. Kalau sekarang mengklaim dirinya ke arah konsultan hukum gitu. Ini gimana nih Kang Lukman? Karena setahu saya Kang Lukman juga, setahu saya dosen juga nih Kang Lukman, atau gimana Kang Lukman sekarang arahnya nih? Ya, kebetulan kalau saya ceritanya gini, Pak Budi dan teman-teman. Jadi kan alhamdulillah ketika saya S1 saya menyelesaikan di 3,5 tahun. Dan di 3,5 tahun itu ya langsung lah gitu ya. Ada jodohnya pada saat itu saya bisa mendampingi profesor. Sampai juga saya pernah tuh Pak Budi di satu pengalaman. Nih tapi punten ya, aduh ampun para alun ini mah. Di sini saya ria atau sombong. Saya pernah sekelas saya itu saya mengajar kepada teman seangkatan. Sekelas full bahasanya. Saya pernah di posisi itu. Karena ya wajar ketika teman-teman saya semester 8 saya udah jadi asdos kan gitu. Dan teman-teman saya ada yang ngulang, ajarnya ke saya. Ya saya bingung tuh posisi pada saat itu. Harus nilai saya berapa nih? Saya bilang, ya udahlah, saya bercanda saya gini aja. Kalian tahu kan rokok saya apa? Saya bilang gitu. So, kalau saya tahu rokok saya apa,
Mangga, itu menentukan prestasi asal absen penuh. Ya saya juga harus ada unsur tolong menolong atau Pak Budi, benar nggak? Harus Karena bisa. seangkatan gitu kan posisinya. Tapi alhamdulillah gitu, teman-teman saya juga yang waktu itu mengulang, ada yang sekarang jadi jaksa, ada yang jadi ya kita menanamnya baik dan tidak oportunis lah gitu ya. Jadi juga masih ingat ke saya, alhamdulillah. Nah, ya gitu sih. Tadi kan terkait dengan akademik. Ya kebetulan juga saya mendampingi itu hampir di 2 tahun setengah terkait dengan dunia akademisi. Namun ya ada satu titik lah gitu ya, titik nadir saya bahasanya. Ketika saya ingin coba meneguhkan itu, karena kan sekarang syarat dosen tuh ngap ya, kalau bahasa saya mah harus S3 lah, harus inilah. Ya udahlah, daripada saya sekarang hanya berfokus di bidang itu, mungkin saya bisa jadi ahli di bidang itu. Dan mungkin saya bisa lebih top lah. Tapi ya saya juga harus berpikir realistis kepada kehidupan saya pribadi. Makanya mungkin lah gitu ya. Dengan saya juga mulai sedikit-sedikit nih sekarang belajar terkait dengan marketing, selling, manajemen, dan lain-lain. Ya sekarang saya memberanikan diri. Bahasa saya memberanikan diri, Pak Budi. Bukan berarti saya sudah ngerasa bisa, enggak. Bodoh, sangat bodoh. Nah, saya memberanikan diri masuk ke tataran konsultan karena unsur pengembangan dirinya menurut saya lebih besar daripada akademik. Mungkin kalau akademik ya tadilah nulis jurnal, nulis buku udah keren kan gitu, asal sekolah aja. Ya. Udah sebetulnya udah autopilot kalau ngomongin karir kedosenan mah. Cuma kan satu sisi juga kita kan haruslah gitu, berbicara net worth kita tuh berapa, market value kita tuh berapa. Ya saya sih nggak mau bilang, silakan aja teman-teman atau orang-orang yang pernah atau berurusan sama saya gitu istilahnya mah. Cuman saya tetap selalu junjung tinggi kejujuran, integritas, apa adanya. Supaya apa? Kalau misalnya kita berawal daripada hal yang seperti itu, kelak suatu saat nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak dapat diprediksi, baik itu dalam tataran bisnis, akademik. Saya jujur aja dulu saya S3 mau masuk Unpad, Pak Budi. Hmm. Dalam istilahnya, kalau misalnya berbicara saya kedekatan, karena pada saat itu saya jadi lawyer rector, saya bisa masuk. Kenapa alasan saya Katanya Kang Lukman tuh udah Unpad banget sebenarnya ya sebelumnya. kenapa saya nggak bisa masuk? Saya jujur aja, bahasa Inggris saya bodoh. Bodoh aja bahasa saya, meskipun nilai syaratnya tuh 500, TOEFL-nya saya dapat 470, kan gitu. Tapi kalau misalnya saya posisinya tidak menjunjung kejujuran, ya saya bisa tuh ngontak orang-orang yang berkuasa di atas sana. Tapi saya mah nggak kayak gitulah orangnya. Ya sudah, saya cuma bilang, Bu, mohon doanya, saya mau daftar di perguruan tinggi swasta. Karena maaf, kalau misalnya ibu suruh saya nunggu 1 tahun, bagi saya 1 tahun itu sangat berharga. Benar nggak, Pak? Beli obatnya berapa? Yang setahun bukan banyak hal nih posisinya. Mungkin kayak atau teman-teman di sini mungkin yang masih berpikir, aduh ini saya udah kuliah ngapain ya, mau magang mau apa. Bagi saya mah setahun juga berharga. Makanya istilahnya kalau bisa lulus cepat, kenapa harus lama? Kan gitu. Kalau bisa kalian misalnya pengen punya bisnis nih, daripada banyak mikir gitu ya, sok aja mulai. Dan insya Allah lah, peluang mah pasti ada. Tinggal pertanyaannya kitanya mau berpikir enggak, kan di situ. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan, maaf saya emang ngomongnya agak loncat-loncat ya Pak Budi. Gak apa-apa. Ya, Kita tadi itulah, saya ya. uji tuh kejujuran saya. Ya kalau saya pengen masuk, saya bisa masuk. Bahkan istilahnya, ya banyaklah orang yang menyayangkan keputusan saya. Tapi punten, saya lebih menyayangkan kalau saya berlaku tidak jujur pada saat itu. Bukan sok-sokan, mah boleh ditanya siapa Lukman di Unpad. Silahkan, saya emang nggak masalah itu. Tapi ya alhamdulillah hubungan baik tetap saya jaga. Ya karena saya menjaga juga gitu loh. Kalau misalnya sekarang saya posisinya ada di perguruan tinggi swasta dengan kondisi saya di Unpad sana yang sudah memegang tataran rektor gitu. Saya membahasanya tataran rektor aja karena saya lawyer rektor waktu itu. Ya kan saya namanya mulut manusia kan takutnya ada aib-aib saya bisa ngomong. Makanya saya ngejaga aja. Yaudah sok saya ngundurin diri, sesimpel itu. Bukan berarti maksud saya sakit hati dan lain-lain ya. Ya udahlah. Saya mah yang bisa menolong saya mah diri saya sendiri, kejujuran, ketulusan, apa adanya ya udah. Atau juga saya di Unisba juga bisa berkembang gitu loh. Sesimpel itu aja Pak Budi. Ya, ya betul ya. Jadi yang saya garis bawahi gitu ya, Kang Lukman ini menjunjung tinggi integritas dan juga kejujuran gitu. Kadang ada juga nih Kang Lukman contoh teman saya dalam hal lain gitu ya. Indonesia ini terkenal dengan budaya bisa dikatakan ada budaya ngaret gitu ya, ada budaya ngaret. Misalkan janji jam 10 gitu ya, untuk memulai sebuah event, mulainya misalkan setengah 11 ataupun jam 11 lebih. Seperti itu. Ada salah satu rekan saya yang kemudian dia tahu event ini bakal ngaret sebenarnya gitu. Ya budaya Indonesia seperti itu. Tapi rekan saya memilih untuk kemudian hadir tetap
hadir jam 10 kurang, hadir tepat waktu, dan lain sebagainya. Dia tetap jaga integritasnya untuk tepat hadir. Dan dia bilang bahwasanya ini akan saya bawa terus gitu. Sehingga pada akhirnya suatu waktu nanti saya dipercaya ataupun saya orang yang bisa dipegang omongannya. Nah, kaitannya dengan Kang Lukman kan tadi kejujuran, integritas. Seberapa penting sih kejujuran dan integritas buat Kang Lukman ini nih yang sejauh ini dialami gitu? Nah, kalau saya boleh cerita nih, terlepas masalah background pendidikan ya, Pak Budi. Sebetulnya kan sederhana, hal itu tuh kan diajarkan dari rumah. Ini kalau bahasa saya. Kebetulan kalau orang tua saya, terutama ibu saya lah, yang incas benar mengurus saya gitu. Karena kan kalau ayah saya tuh sering pindah-pindah kota dan ya mungkin ketemunya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kebetulan dulu ibu saya tuh dididik sama almarhum kakek buyut saya. Nah, kakek buyut saya itu dulu tentara yang pernah ngerasain jalan kaki dari Bandung ke Yogyakarta. Nah, bisa dibayangkan lah segimana didikannya kerasnya tuh seperti apa. Mungkin kalau bahasa bercanda saya mah, makan aja di samping meja makan tuh ada sapu lidi. Bukan buat apa-apa, bukan buat musir lalat. Kalau misalnya makan tahu ceplak gak? Cak cuk Ya. cak cepret. Nah itu bisa dibayangkan ya striknya seperti apa. Ya. Mungkin berawal dari situ gitu. Saya juga mulai memahami lah gitu ya. Tadi kan pertanyaan Pak Budi mah sederhana sih, seberapa penting. Ya kalau saya mah pertanyaan saya ini aja sederhana. Kalau misalnya diri kita bisa nolong diri kita, terus siapa yang menolong kita? Ya kalau sekarang kita berbicara hal yang ideal, betul itu hal yang ideal, hal yang seharusnya diterapkan. Bahkan mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai mungkin pengajian, kalau yang agamanya Islam atau misalnya di gereja, kalau yang agama Kristen dan lain-lain, itu pasti mengajarkan hal yang sama. Cuman maknanya apa? Kan itu mungkin pertanyaan lebih tepatnya gitu istilahnya. Ya. Ya kalau bagi saya sederhana, saya boleh nggak agak nge-explore dengan satu kasus, Pak Budi? Mangga sekalian cerita nih, ya lebih menarik tentunya. Nah, saya pernah nih, bahkan saya sedang sekarang jadi saksi di kepolisian daerah, kan gitu. Jadi ceritanya saya ngurusin kasus, kan gitu, karena si klien ini nggak punya uang sehingga dia ada investor, kan gitu. Ya berarti kan urusan saya tetap, kalau secara hubungan hukum antara lawyer dengan klien, berarti kan saya dengan klien. Tapi kalau untuk masalah biaya operasional dan kawan-kawan, berarti kan saya urusannya dengan investor, kan gitu. Nah, adalah di satu titik di mana si investor dengan si klien saya itu berselisih. Dalam artian apa? Mungkin klaimnya dari si investor itu sekian, klaimnya si klien itu sekian. Tapi alhamdulillah Pak Budi, kalau saya niat nyari duit tuh di situ, bahasa saya ya, niat saya nyari duit, saya tuh sebetulnya cuma ditransfer sama investor tuh 52 juta, kalau saya boleh bilang. Nah, si investor bilang ke klien, Bu, saya sudah ngasih uang ke Pak Lukman dan kawan-kawan itu 500 juta. Nah, bisa diperkirakan kan marginnya berapa tuh? Dari 50 ke 500. Anggaplah selisih 4,5. Kalau bahasa pinter-pinter saya gitu ya, pinter-pinter aja ini. Masa sih saya nggak kebagian 200 juta? Kalau saya iakan aja pada saya itu omongannya. Masuk akal nggak? Atau juga klien nggak tahu, nobody knows lah gitu istilahnya. Hanya urusan saya sama investor. Kalaupun ngomongin rekening kolat kan ya wajar lah. Sekarang saya fair-fairan aja ya. Di dunia kerja tuh kan istilah rubbing lah, nyulap lah. Kan gitu, istilah salam tempel lah. Bukan salam tempel berarti kita ngasih amplop, ditempel tuh data asli, tempel sama palsu kan gitu. Bisa-bisa aja kan. Atau juga klien saya nggak tahu. Prinsipnya gitu. Tapi tetap saya kemukakan, Bu, saya cuma nerima 52 juta. Kenapa saya kemukakan ini? Pertama itu hak ibu, kan gitu. Yang kedua, kenapa saya kemukakan ini? Karena uang yang saya terima itu nantinya akan menjadi kewajiban ibu untuk bayar ke investor, kan gitu logikanya. Ya sekarang kalau misalnya ibu bilang ke saya, Kang Lukman benar nggak? Istilah kasarnya nerima duit 500, enggak, cuma 52, ini buktinya. Terus katanya itu bayar pajak cuma bilang 300 juta, enggak, cuma 3 juta. Nah, itulah yang menyelamatkan saya sampai di detik ini ya saya tidak masuk ke dalam ranah penyertaan gitu. Maksudnya kalau penyertaan tuh kalau saya bahasa orang awamnya tuh saya nggak ikut-ikutan ngelakuin tindakan jahat lah. Saya sampai memperingatkan kepada investor itu Pak hati-hati, Bapak jangan kayak gitu cara mainnya, itu nanti bisa masuk pemerasan. Maaf kalau saya sudah melaporkan sebagaimana data yang ada utuh, lengkap, seksama bahasa saya. Dan posisinya apa? Kenapa? Karena suatu hari nanti saya nggak mau nih Bapak masuk penjara, saya masuk penjara. Karena andai kata saya iyakan, sekalipun klien nggak tahu, ujung akhir kan klien pasti tahu dong. Istilahnya kan gitu.
ujung akhir pengguna jasa saya kan pasti tahu. Ya udah gitu loh bahasanya. Kalau Bapak mau istilahnya mau nggak ada urusan lagi sama saya juga nggak mau ada lagi urusan sama Bapak. Saya bilang gitu. Yang penting apa, Bapak kalau mau nagih sok, saya sampai tawarkan, apa perlu saya jual mobil buat bayar utang klien saya ke Bapak? Sok nggak masalah, saya bilang. Saya tinggal nagih ke klien saya. Wah bukan gitu Kang maksudnya. Ya, saya sampai bilang, padahal tuh usianya tuh mungkin seusia Bapak saya lah, si orangnya tuh. Saya sampai bilang, lu kalau nyari duit jangan kayak gitu caranya bos. Gue bilang, udah pakai nama orang, nge-up ngepugu, mending lah kalau bahasa saya ya, mending kalau ada bahasa ke saya gitu loh. Ini kan udah pakai apa? Udah pakai nama saya, nominal nggak sesuai. Saya sampai bikin surat pernyataan Pak Budi ke polisi di Polda tuh. Saya menyatakan gini 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 ini, intinya saya cuma nerima segini, tidak sesuai klaim kan gitu. Sampai saya lampirkan bukti rekening korannya, istilahnya. Ya. Nah itu mungkin itu yang bisa menyelamatkan saya, bahasa saya. Kalau andai kata saya tergoda, saya tergiur, istilahnya mungkin di rumah saya sekarang udah ada expander baru lah dengan harga 300 juta, ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja gue kapan jadi narapidana. Kan gitu bahasanya. Bahasa saya tunggu tanggal mainnya, udah pasti kan gitu. Tinggal pertanyaannya, nih si korban ini atau klien saya ini tahunya kapan? Kok saya mah terbuka? Karena apa prinsipnya itu hak yang saya jaga. Hak lain untuk mengetahui benar nggak dengan nominal berapa performanya udah kemana kan gitu. Kalau misalnya saya bilang, Bu iya betul saya 500 juta, nah itu belum beres urusannya. Nah kan jadi jeleknya nama saya lagi. Makanya udahlah, saya mah bukan berarti istilah nyari aman dan lain-lain. Toh juga saya bilang kan, ini hak ibu kan gitu untuk mengetahui berapa uang yang saya terima. Karena nomor 2 itu akan jadi kewajiban ibu. Dan nomor 3, kalaupun misalnya saya, misalnya bahasanya pinter-pinter saya, kan ibu juga nanti nggak percaya sama saya. Saya bilang itu sesederhana itu, simple. Nah itu menjadi satu patokan lah pentingnya integritas, pentingnya kejujuran. Karena mungkin kalau dalam hal-hal sederhana yang tadi Pak Budi contohkan ya, misalnya janjian jam berapa, tepat waktu enggak, dan lain itu mah menurut saya tidak punya akibat hukum. Tapi mungkin akibat sosial ada. Ya. Contoh, orang jadi males lah ketemu sama publik, anggap, jam segini, setelah aja paling sejam, atau juga dia suka ngaret, nah kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya udah urusan Khawatir tidak didengar omongannya gitu ya, Kang Lukman ya. ya Kita tidak bisa konsisten seperti itu. akibat sosial kan, kata saya juga tadi bilang akibat sosial. Nah, tapi gimana kalau udah urusannya sama akibat hukum? Waduh, emang enak masuk ke lapas tuh. Wah, Pak Budi, saya melihat sendiri, saya mah. Nggak usah lah saya bilang gimana menu makanannya dan lain-lain mah. Intinya mah apa? Dah, itu mah benar lebih jahat daripada kejahatan dunia tuh di sana tuh. Ya karena punten tujuannya bagus lapas tuh untuk menjadikan orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tuh untuk apa ya Bas, dibina kembali lah. Ya. Kan. Cuma kan kita nggak ada jaminan. Orang kan lingkungan tuh menentukan diri kita. Kesimpulannya kan gitu. Betul. Banyak juga kan orang yang udah dalam tanda kutip dipidana, orang yang udah pernah di penjara, masuk lagi residivis namanya. Atau istilahnya mah S2-nya lah kalau bahasa teman-teman di lapas lah. Wah, mana nggak sabara, berapa biji kan gitu. Ada juga yang sampai hukuman mati itu bangga dia. Ya, balik ya, Kang Lukman. nah, itulah maksudnya saya ngasih sisi-sisi dunia itu mungkin kan nanti teman-teman di sini kan sebagai akuntan. Kurang lebih kan teman-teman ini bahkan berurusan dengan uang perusahaan, uang, atau bahkan uang-uang yang dititipkan oleh orang lain. Sok percaya omongan saya, catat omongan saya nih, bahasa saya. Saya mah bukan nabi, saya bukan malaikat. Tapi kalau kalian jujur, itu yang akan menyelamatkan kalian. Saya nggak akan pernah tahu bos kalian yang main, rekan kerja kalian yang main, bahkan bawahan kalian yang main. Tapi kalau kalian semata-mata mengutamakan kepentingan bersama, dalam artian kejujuran itu dijaga, transparansi, akuntabilitas lah, kalau bahasa ekonominya kan banyak ya gitu istilahnya. Itu yang bisa menyelamatkan kalian. Karena nggak sedikit, atau Pak Budi juga tahu lah, akuntan berapa sih yang sekarang lagi urusan sama polisi, berapa sih sekarang masalah uang itu. Nominal mungkin nggak sampai berapa lah. Tapi kan kembali, itu tindakan kejahatan. Itu yang harus digarisbawahi. Nah ini mungkin teman-teman bisa mulai mempertimbangkan hal itu. Dalam artian apa? Akuntan itu nggak segampang hitung duit. Kalau bahasa saya mah, meskipun saya dulu belajar lah basic akuntansi ketika saya Olimpiade Ekonomi, memang debit kredit, apalah gitu ya. Ada bagan-bagannya sampai nanti ke masa jurnal penutupan dan kawan-kawannya. Tapi kan pertanyaan saya itu teh duit orang. Benar nggak Pak Budi? Ya. Orang lain tuh, ini kita diamanahkan. Kenapa sekarang misalnya kita bertanya, oke, kalau saya balik lagi ke konsep filosofis ya gitu, kenapa sih ilmu ekonomi itu ada?
Sebetulnya kan sederhana. Untuk apa? Untuk mengatasi kelangkaan. Kan gitu. Benar nggak? Kalau saya balik lagi ke awal nih, menurut Adam Smith kan gitu istilahnya the wealth of nation. Nah sekarang diturunkan, mulai adalah pembagian, misalnya teman-teman ini di akuntansi. Ya masalah kelangkaan itu apa? Sok supaya arus kasnya jalan, cash flow-nya jalan. Jangan sampai seolah betul nih kita punya perusahaan gede, tapi nggak ngejamin itu perusahaan itu profitable bahasa saya. Gimana kalau misalnya dengan perusahaan itu yang gede ternyata posisinya apa? Ternyata biaya bebannya tuh gede. Ya sekarang kan kalau kita ngomongin biaya perawatan gedung kan harus dihitung tuh Ya. depresiasi dan kawan-kawannya kan gitu. Mungkin Kang Lukman sedikit punten dipotong terkait yang tadi biar nyambung tuh Kang Lukman tuh. Hmm, Karena Kang Lukman tadi bilang terkait akuntan ini nggak semudah hanya ngitung uang saja hmm, ataupun mencatat lebih tepatnya seperti hmm, itu. Saya mungkin dikaitkan dengan keilmuan hukum gitu ya. hmm. Mungkin lebih ke arah ada nggak sih undang-undang ataupun regulasi ataupun konsekuensi hukum gitu ya bagi seorang akuntan yang mungkin menyalahgunakan laporan keuangan seperti itu. Karena kalau terkait kasus-kasusnya itu nggak sedikit, Kang Lukman. Baik internasional ataupun nasional itu udah banyak penyalahgunaan laporan keuangan. Apa Hmm. konsekuensinya kalau seorang akuntan yang tidak bisa menjaga integritas menyajikan laporan keuangan yang salah ataupun disclaimer bahasanya? Ada nggak sih, Kang Lukman? Nah, sebelum saya jawab, saya boleh ya nanya dulu. Kira-kira kalau akuntan itu profesi atau apa nih, teman-teman di sini? Misalnya, kalau profesi itu kan dekatnya ada nggak organisasi akuntansinya? Akuntannya. Ya, Kalaupun ada organisasi akuntannya, ada nggak kode etik? Saya nanya ke situ dulu, Abudi. ya, jelas ada. Kita kan banyak sebenarnya ada cabang-cabangnya lagi. Saya rasa hukum juga ada ya. Kalau Ah, akuntan ada khusus akuntan publik, ada kode etiknya lagi. Akuntan hmm, manajemen ada kode etiknya lagi. Akuntan pajak dan turunannya itu ada kode etik regulasi yang mengatur sebetulnya. oke. Ya, itu kan kalau saya bilang itu dalam tataran etik atau moral ya. Nah, sekarang kan tadi Abudi tanya, ada nggak sih peraturan hukum? Karena Hmm. saya bedakan dulu nih. Kalau etika itu ngomongin patut tidak patut, kan gitu. Sesuai atau tidak lah bahasanya. Tapi kalau ngomongin hukum itu ada tidak akibat hukumnya, kan gitu. Akibat hukum itu apa? Bisa dipidana atau penjara, Ya. bisa data ganti rugi atau bahkan mungkin lisensi akuntannya dia dicabut. Hmm. Tuh, kalau secara konsekuensi hukum. Nah, saya sih nggak bisa membuat suatu gambaran yang general ya. Karena Hmm. setiap kasus itu bisa jadi aspek pidananya ada, aspek perdatanya ada, aspek administrasinya ada. Atau bisa jadi hanya aspek dana. Atau bisa jadi hanya dua dari tiga itu. Itu gambarannya. Ya. Cuman yang mau saya tekankan tuh gini. Selama kita melaksanakan yang sudah termaktub, nah, bahasanya udah keren tuh, termaktub ya, dalam kode etik itu, ya itu bahasa saya tadi, itu yang akan menyelamatkan kalian. Makanya coba kita lihat, ada nggak bahasa dalam kode etik itu yang langsung kita mengerti? Bahasa saya ya, oke lah, kalau baca kita bisa baca. Cuma kan bahasa mengerti ini, Memahami ya sulitnya tuh. mengerti, kita bisa jelas nggak maksud si pembuat kode etik itu buat apa? Kalau bahasa saya masih sederhana di satu kalimat, nyelamatin kalian. Ya. Dengan godaan yang ada, dengan opportunity yang ada, kan gitu. Itu dulu titik tekannya. Makanya tadi saya tanya, ada nggak kode etiknya? So, saya bisa jamin 100%, 1000% bahasa saya. Ya. Misalnya seorang akuntan itu sudah menjalankan sesuai dengan kode etik, selamat lillahi ta'ala bahasa saya. Ya. Tuh. Nah, sekarang kan orang carilah, cobalah cari peluang kan gitu. Tuh. Wah, gue pengen kayak cepet nih, gue pengen ini cepet nih dan lain-lain karena mungkin faktor hedonisme dan lain-lain. Ya sudah, mungkin dia sudah mengkhianati konteks yang ada di kode etik itu. Ya udah, kalau bahasa saya masih tinggal tunggu waktu. Ya. Ya. Mungkin posisinya hari ini besok lusa dia belum, tapi kan nggak tahu tuh namanya apes tuh bisa turun ke anak istri. Hmm. Hmm. Lucu bahasa saya. Memang terlalu abstrak ya bahasa saya. Hmm. Karena Ya. saya takutnya kalau misalnya sangat ngomongin hukum, ini sejam sendiri dia udah habis gitu Pak Budi. Cuman ini Ya. yang tekankan buat teman-teman gitu. Kalau Betul. misalnya Betul. teman-teman mengetahui dan memahami dalam konteks profesi atau bahkan ada kode etik, insya Allah selamat bahasa saya. Jadi kalau bahasa saya mah gini lah, kalau mau bertindak tuh mikir dulu.
Pasti. Jangan sampai kita bertindak dulu baru mikir. Orang kan gitu. Ya. Maaf ya, saya juga ngerti etika organisasi yang ada di perusahaan. Mungkin bos kita bilang, udahlah double book aja, bahkan triple book. Nah, itu kan lumrah ya terjadi. betul. Triple book ini untuk tataran ke investor lah, misalnya ke pajak lah, dan lain-lain. Kalau bahasa saya mah simpel, asal kita pernah menyampaikan, Bu, Pak, saya keberatan akan hal itu. Karena terkait dengan apa? Tanggung jawab profesi etik saya yang tidak menghendaki demikian. Ya. Gitu ya. Kalau memang itu menjadi keputusan yang dianggap menguntungkan perusahaan secara umum, bukan pribadi ya, sok saya mau. Dengan catatan apa? Bikinlah nota. Ini merupakan keinginan mutlak daripada si klien lah. Kalau bahasa lawyer kan klien ya. Tapi kalau bahasa ini dari bos-bos lah. Ya udah. Nah, prinsipnya apa? Kalau misalnya kita nanti dipanggil ke polisi apa-apa, nah bawanya secara kertas itu. Beres, selamat diri kita. Makanya yang penting kita pernah menyampaikan, kan tidak ada salahnya. Ya betul Kang Lukman. Karena saya juga maaf, saya nggak bisa saklek gitu ya. Bilang teman-teman, oh enggak. Ya kalau kayak gitu sama aja bikin kalian nggak makan kan gitu. Betul. Tapi yang pasti konsekuensi itu ada ya Kang Lukman. Konsekuensi itu selalu ada ya. Makanya yang ditekankan adalah, ya balik lagi tadi Kang Lukman singgung di awal adalah kejujuran dan integritas, dan juga kalau saya lihat sih Kang Lukman ini kekeh gitu ya, kekeh orangnya atas prinsip yang memang diemban gitu. Karena ya betul ya Kang Lukman, kalau berbicara tadi akuntan tuh memang ya banyak kasusnya gitu ya, internasional ataupun nasional ya terkait tadi laporan keuangan, pemalsuan dan lain sebagainya, dan nggak sedikit yang kemudian masuk ke penjara dan lain sebagainya. Belum lagi kasus perpajakan dan lain sebagainya, dan saya rasa ada nih banget kaitannya dengan masalah hukum gitu. Oke, mungkin Kang Lukman, saya ingin ke yang ringan dulu sedikit lah Kang Lukman, biar terlalu memusingkan gitu ya. Oke, mungkin yang simple terkait usia muda gitu. Apa sih bagi Kang Lukman usia muda ini? Karena kalau saya lihat Kang Lukman ini masih muda tentunya gitu ya, tapi sudah karirnya tuh sudah kelihatan lah ya, pet karirnya tuh, dan bahkan sekarang udah S3 gitu. Sukses di usia muda maksud Kang Lukman apa nih definisi menurut Kang Lukman? Saya berawal dari yang sederhana tadi ya, kata Pak Budi. Kita pernah berpikir nggak kalau misalnya sekarang yang kita lakukan itu yang akan kita tuai? Itu dulu pertanyaannya. Contoh, saya kalau ngomongin pengalaman banyak. Dalam artian apa? Dulu saya kalau ngampus tuh tidur tuh cuma 2-3 jam. Atau kalau bahasa sederhananya mah, orang lain udah tidur, saya masih bangun. Orang lain bangun, saya mah udah bangun. Kan gitu. Itu nggak usah saya jabarkan. Silakan itu yang menjadi asumsi teman-teman mau dikembangkannya seperti apa. Yang kedua, teman-teman bisa paham nggak bahwasanya kedudukan teman-teman di sini, anggaplah kalau bahasa saya mungkin teman-teman sekarang berkesempatan di strata 1. Tapi pernah mikir nggak, banyak nggak orang yang di bawah kita tuh yang tidak punya kesempatan, bukan tidak mau ya, beda konteksnya. Kalau tidak mau ya udah ada kesempatan tapi nggak mau ngambil, tapi dia udah benar-benar mau, mungkin karena terkait dengan ekonomi, geografis dan lain-lain, sehingga dia tidak bisa mengenyam tidak berkesempatan lah tadi kan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau sekarang kita punya mindset gitu, kita cuma pengen nyelamatin diri sendiri, mau buat apa? Bahkan sorry ya Budi ya, saya punya pegawai, bahasa saya punya pegawai aja, itu lulusan SD. Kenapa saya ngambil dia? Karena saya lihat karakternya. Ya mungkin saya bisa aja nyari S1, SMA, SMP. Cuman ngapain kalau karakternya maling gitu. Bahasa simpel saya mah gitu aja. Karakter saya maling, kayak karakternya maling. Makanya segala sesuatu itu lihat dari karakter kalau bahasa saya. Mungkin posisinya Kang Budi lihatlah gitu ya, background pendidikan saya tinggi. Udah kata saya mah bukan apa-apa itu Bang Budi, hanya aksesoris. Tetap yang dilihat mah ini orang tuh enakan enggak? Enggak, ngerti enggak? Karena sorry ya teman-teman, mungkin teman-teman di sini belum masuk ke dalam ranah marketing value diri sendiri ya, marketing self. Tapi nanti kerasa kalau kita misalnya punya prinsip, punya dedikasi, punya integritas dan kawan-kawannya, percaya sama saya orang lain yang bakal nyamperin kita. Nah, saya juga pun Pak Budi, ada nggak saya pernah bilang Pak Budi, saya pengen dong podcast gitu, nggak ada. Ya, nah itu saya kasih yang dulu.
Ya. Yang beratnya, sukses semudah mungkin itu apa? Nah, bagi saya, kalaupun saya sukses umur 60, nggak masalah. Jadi bahasa saya itu bukan patokan usia 25, 30, 40, 50. Mungkin Abu Di ngerasa sekarang, aduh si Lukman umur segini udah sini. Bagi saya mah nggak masalah. Cuman kalau misalnya kita pengen punya definisi sukses semudah mungkin, bahasa saya mah sederhana aja nih, biar teman-teman bisa nangkep ya. Oke, andai kata saya sukses itu baru di umur 40. Itu kalau disebut muda, ya nggak juga muda-muda banget, kan gitu. Cuman kalau bahasa saya mah gini, kalau misalnya kita mau mendefinisikan sukses kita muda, itu kita bandingin sama orang lain. Jadi bahasa saya mah gini, sok aja kalau lu jadi gue, lu bisa nggak umur 40 kayak gini? Mungkin lu baru nyampe kayak gue tuh umur 100 tahun, bahkan 150 tahun. Karena saya nggak mau nih mengkotak-kotakan definisi sukses itu apa. Intinya apa? Terus berprogres. Mau ternyata langkah kita cuma 1 cm, 1 mm, tapi terus berprogres. Apa? Ya cari. Karena ya harus juga saya sampaikan Pak Budi. Mungkin lah, maaf ya, ini saya galak ya bahasa masalah ini. Saya sorry aja nih ya Budi, agak sedikit keganggu pikiran saya kalau ngeliat anak-anak lulusan S1. Rata apa yang dicari benefit? Pengen gaji tinggi lah, di perusahaan gede lah, bla bla bla. Saya sih kesana mah nggak ada masalah. Ya. Cuman yang saya jadi permasalahkan gini ya, kok kalian nggak punya mentalitas nyari opportunity-nya gitu. Gak masalah kalian nyari benefit selama sebanding dengan mentalitas kalian nyari opportunity. Kan gitu. Maksudnya apa? Ya kalau kalian pengen hidup cepat-cepat aja ya punten. Ya siap-siap aja cepat-cepat juga turunnya. Benar nggak Pak Budi? Istilah. Ya, Pak Budi, saya tahu background Pak Budi itu kuliahnya di Perancis, bos. Bahasa saya. Bahkan mungkin istilahnya numpang lewat Kang Lukman. Iya, maksudnya kalau ngomong Islam, ngomong bahasa hari-hari kita kagak ada yang tahu bahasa Prancis itu mana kan gitu. Ya cuma kan itu proses Pak Budi yang jalani. Mungkin karena dia pengen punya referensi yang banyak. Makanya oke lah kita nggak usah mengkotak-kotakan sukses atau nggak sukses juga, maaf ya Pak Budi, saya harus luruskan dulu. Cuma intinya apa? Asal kalian punya kemauan, kalian punya visi, kalian punya tujuan, so udah urusan cepat atau lama ya tinggal dibalikin aja. Kalau orang lain jadi saya, bisa di umur berapa? Jadi itu yang mengobati rasa iri dengki kita kalau bahasa saya mah. Kadang kan ada orang yang lihat, wah sama nih sejajar kayak teman-teman saya. Saya jujur aja nih, saya pribadi nih, nggak tahu nih nanti ada teman saya yang dengar. Dan saya kalau boleh ngomong teman-teman saya digaji di Jakarta, teman saya udah 15 juta, 20 juta. Kok iri? Kagak, ngapain? Pertanyaan saya tinggal dibalik aja, kalau Lukman jadi mereka bisa nggak? Bisa, saya bilang. Jadi simple ya Kang Lukman, ini sebenarnya definisi sukses itu berprogres dan maju ya, simple ya gitu. Berkembang seperti itu gitu. Ya kalau sekarang dibalik lagi mereka jadi gue belum tentu bisa Pak Budi. Benar nggak logikanya? Ya, jadi itu menghapuskan iri dengki saya. Ya udah milik kalian aja itu mah. Gua nggak ganggu kalian, kalian jangan ganggu saya dong. Kan gitu. Oke. Nah ini sih, langsung mungkin biar melanjutkan Kang Lukman, karena saya penasaran tiba-tiba muncul terkait yang mungkin lagi rame ya anak-anak muda gitu ya. Anak-anak generasi Z atau generasi Y yang kemarin tuh rame masalah flexing, ya kaitannya dengan tadi ya Kang Lukman ya, pamer dan lain sebagainya. Jadi ingin tampil di muka tuh bagus gitu ya, mewah gitu ya di media sosial, padahal belum mencapai ke sana gitu ya. Seakan ada paradigma ingin cepat-cepat tadi sukses seperti itu gitu. Gimana Kang Lukman nih melihat fenomena anak muda sekarang flexing dan lain sebagainya? Ada nggak pandangan? Ya, kalau saya sih punya pandangan berbeda terkait itu. Saya putar ya Pak Budi, saya prinsipnya itu hak mereka. Itu dulu prinsipnya. Tapi ada yang mau saya jelaskan. Kalau kita sadari, kita kan masuk ke dalam ekosistem sosial media. Kan gitu. Pertanyaan saya, emang sosial media itu begitu saja adanya? Atau bahasa kasarnya memang ujug-ujug ada? Kan enggak. Ada yang meng-create, ada yang mendevelop, bahkan mungkin bahasa tanda kutipnya ada yang mengarahkan. Nah inilah yang saya lihat di balik sana. Mungkin juga nanti Pak Budi juga ini akan masuk ke YouTube gitu ya. Dalam artian apa? Mungkin ada segmentasi orang yang bisa masuk ke sini, bahkan yang mudah-mudahan bisa mengembangkan channel ini kan gitu. Nah tapi yang mau saya jelaskan tuh gini. Sekarang kalau kita ada yang buat, kita harus tahu apa sih motif dia. Kan gitu contoh. Ya, saya sederhana aja. Saya sih nggak punya masalah teman-teman mau pakai BMW, mau pakai masih bagus-bagus aja lah bagi saya mah. Itu juga nggak akan nebeng gitu bahasanya kan gitu. Cuman yang saya masalahkan tuh gini, teman-teman memaksakan hal yang tidak dimampuinya. Teman-teman terlalu ngoyo bahasanya. Makanya tadi bahasa saya tuh sederhana.
Kalau kalian udah punya definisi sukses sendiri, kalau kalian sudah pernah melewati fase itu, insya Allah iri dengki mah hilang. Bahasa saya mah iri dengki aja ya, Pak Budi ya. Ya. Isinya mah. Karena mungkin saya bisa bilang, kenapa orang pengen flexing awal mulanya dari iri dengki, benar nggak? Ya, istilah kasarnya gini lah. Mungkin saya juga bisa lah kayak lawyer-lawyer lain yang bagi saya itu memang sudah di kelasnya. Saya nggak bilang mereka nggak kelasnya ya, sudah di kelasnya. Pakai Alphard di pengadilan. Aduh, zaman sekarang mah gue mau pakai Alphard tinggal nyewa 2,5 juta sehari. Foto-foto beres. Tinggal ganti, bajunya ganti-ganti, beda spot beres. Buat flexing mah. Benar nggak? Tapi pertanyaan saya, buat apa? Karena maksud saya itu gini, kalau kalian udah punya standar mindset sendiri, kalian udah punya tahu trackway atau path lah tadi kalau bahasa Pak Budi sendiri, kalian nggak usah takut nggak ada orang yang lirik kalian, gitu loh. Maksud saya, itu yang selalu apa ya bahasanya, yang selalu saya resahkan dari anak muda sekarang. Jadi terlalu gampang kalian tuh dibelok-belokin sama para pembuat sosial media lah dalam tanda kutip ya istilahnya. Ya kalau kalian sekarang berawal dari beranjak dari ketidakmampuan untuk mencapai yang kalian ingin tampilkan ke publik, ujung akhir apa? Banyak cicilan, banyak kredit, banyak kartu kredit, bahkan mungkin sampai ke ranah sifatnya pinjol dan kawan-kawan. Ya sorry, saya harus bilang teman dekat saya itu ada yang kena pinjol juga gitu. Ya kenapa? Karena tidak sesuai kemampuannya. Makanya bahasa saya mengalir aja gitu loh hidupnya. Dan maaf ya, orang lain tuh nggak ada yang peduli kalian lagi susah. Ya udah, kalian nggak usah umbar itu. Ya mending istilahnya tidak menonaktifkan sosial media itu sendiri biar kalian tuh nggak rusak pikirannya. Mungkin teman di sini ada yang mulai si Lukman ngomong aja bisa lah. Ya sok aja cek nih. Saya pernah nggak Budi ngumbar-ngumbar nih, gue lagi di kapal pesiar dan kalaupun saya naik, saya nggak akan bilang ngapain, udah punya orang. Ya. Kan gitu istilahnya, udah bukan punya saya. Rumah bagus ngapain di foto, udah bukan punya saya. Itulah istilahnya apa ya, orang tuh kadang nggak sejajar dengan yang ditampilkan dengan diisi kepala. Bahasanya udah pas aja ya, isi kepalanya. Ya apa, isi kepala mindsetnya udah punya belum? Kalau nggak punya mindset ya udah saya bilang sok kalian nyebur, kalian turun dari tebing turun, kan gitu maunya pembuat sosial media. Karena apa? Oke lah, kalian nyadar nggak Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp itu kan gratis ya kalian download. Memang pertanyaan mereka nggak mau make money, mereka nggak mau istilahnya buat duit. Ya pertanyaan simpel saya apa? Ya iya dengan efek-efek deteran itu berarti kan efek selanjutnya ya atau domino. Efek-efek deteran yang lainnya yang mereka ambil. Contoh apa? Mulailah ada Google Ads. Saya juga bingung tuh Google Ads gimana efektivitasnya. Teman saya ada yang bahkan sampai sebulan tuh 18 juta. Buset, kata gue, lu ngapain gitu-gituan, gue bilang. 18 juta mending lu beli beras, lu udah bisa hidup 10 tahun. Saya bilang gitu. 18 juta sebulan Budi. Untuk demi memarketkan apa yang dia punya lah gitu. Entah jasa ataupun barang lah. Kalau saya nggak bisa bilang lebih detailnya. Kan ujung akhirnya kalau defisit minus, lu juga yang pusing. Kalau saya jadi Google mah enak. Misalnya gini, anggaplah dosen paling ganteng se-Bandung. Karena Pak Budi masukin tuh keywordnya di Google Ads. Wah, nama Pak Budi Septiawan tuh. Ada paling atas. Ya pertanyaan saya, itu sama Google tuh udah dihitung ketika kita search, udah. Pertanyaan saya, efektivitasnya kemana? Makanya mereka tuh pastilah akan berujungnya kepada hal-hal yang sifatnya maya. Maya aja bahasa saya. Memang kesannya nanti ada reportnya, oh ini udah berapa clickbait lah, udah berapa klik gitu ya, teman-teman nanti pakai. Man balik lagi, buat apa? Dan yang pasti-pasti aja lagi. Yang sesuai aja. Itulah Pak Budi, kalau lebih ininya mah. Intinya tetap pada koridornya ya, dengan kapasitasnya masing-masing ya, Kang Lukman. Tadi nyambung mungkin, ini kan media sosial gitu ya, media sosial di mana hampir semua anak muda, bahkan bukan cuma anak muda gitu ya, bahkan orang dewasa pun semua punya. Di mana media sosial ini jadi salah satu ajang aktualisasi diri, seperti itu. Dan mungkin kalau kaitannya dengan hukum gitu ya, kan ada nih kalau sekarang ini Kang Lukman apa UU ITE gitu ya, ataupun mungkin Kang Lukman ada regulasi lain, mungkin ada nggak sih yang perlu hati-hati gitu ya bagi anak muda khususnya, jangan terlalu gimana gitu karena bisa bahaya buat ada konsekuensi hukumnya gitu. Ada nggak sih hal-hal simpel yang harus diperhatikan dalam bermedsos?